Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses bubble sort secara ascending, descending, dan proses pencarian data secara insensitif. Pertama saya akan menjelaskan flowchartnya. Nah, bentuk flowchartnya seperti ini ya. Dimulai dari start, deklarasikan integer field, IJK, string term, data array-nya, baru kita input pilihan. Jika kita menekan angka 1, maka dia akan memproses bubble sort secara ascending. Di sini ada pengulangan. Di sini sorter akan melakukan pengulangan looping dan print hasil, kemudian kembali lagi ke input pilihan, dan jika kita ketik angka 2, maka dia prosesnya secara descending, bubble sort secara descending, sama seperti ascending juga. Di sini ada pengulangannya, perbandingan data, dan prosesnya di sini. Baru kita print hasilnya, baru kembali ke input pilihan. Jika kita ketik angka 3, maka pencarian data secara insensitif. Lalu kita ketik di keyword data yang ada di array-nya tadi, data stringnya, di sini kita klik, jadi ketik di keyword, terus i sama dengan 0. Apakah i kecil dari size di sini ini ya ukuran array-nya. Kemudian perbandingan dari data array-nya, data array lowercase sama dengan apakah keyword lowercase, apakah keyword tadi ada keyword lowercase. Jika benar, dia akan print match. Jika dia salah, dia akan print not match. Kemudian akan melakukan pengulangan lagi, i sama dengan i plus 1. Kemudian kembali ke isize, diproses lagi apakah benar, kemudian print hasil. Kemudian dari print hasil kembali ke input pilihan. Jika kita keluar dari pemrograman, kita klik 9. Dan di sini saya tambah variasi penginputan goodbye. Kemudian saya akan menjelaskan pseudocode. Di sini kita deklarasikan stringnya, data array, kemudian deklarasi integer i, j, dan pilihannya. Kemudian input kumpulan data nama-nama sayuran, terus input ascending, descending, dan pencarian datanya. Kemudian kita input pilihan berapa. Nah, di sini jika kita klik angka 1, maka dia akan proses secara ascending. Disinilah proses kenapa bisa klik 1, jadi bisa secara ascending. Kita deklarasikan integer as size of datanya, baru kita input data, berapa banyak data. Di sini proses sorter itu terjadi dengan melakukan pengulangan. Kan secara ascending itu dari kecil ke terbesar. Jadi di sini setiap data array-nya dilakukan looping. Kemudian ada perbandingannya. Nah, di sini jika kita klik angka 2, maka akan keluar bubble sort secara descending. Dan di sini pencarian data secara insensitif. Klik angka 3, if field sama dengan 3. Kita deklarasikan string keywordnya, baru from keyword get keywordnya, baru di sini ada pengulangan ya, looping. Jika dia lowercase sama dengan keyword lowercase, maka dia akan print match. Jika tidak, dia no match. Nah, di sini kemudian jika kita keluar pemrograman, maka dia akan print goodbye. Kemudian saya akan menjelaskan pemrogramannya. Di sini kita memakai fungsi include iStream dengan string, dikarenakan kita memakai string. Using namespace std in main,
integer pilihan, integer pil, integer i, j, k. String tem di sini temporary ya, dan data array-nya. Kemudian input ini fungsi dari cout n ini untuk mengenter dari ini dengan ini. Kemudian input ascending, descending, pencarian data. Di sini kita membuat inputan untuk user, di mana user akan dapat memilih proses yang akan kita cari. Jika klik angka 1, maka prosesnya secara case ascending. Ini dia. If pil sama dengan 1. Integer size of data, atau size of string. Sini melakukan perbandingan dari data dengan stringnya. Baru cout size. Input data. Disinilah proses sorting terjadi. Maka akan melooping sebanyak array. Setelah itu kita akan melakukan looping untuk mengecek secara ascending. Di sini kan secara ascending itu kan dari yang terkecil ke besar. Nah, jika yang angka pertama besar, maka dia akan turun ke bawah. Jika turun angka kecil, maka dia akan naik ke atas. Di sini kita tampilkan kembali array yang sudah disorting. Dan di sini hasilnya kita inputkan di sini. Baru kembali lagi ke cout pilihan, ingin memilih proses apa. Jika memilih proses 2, maka cout case descending proses yang akan keluar. Dan tampilan kembali array setelah disorting. Di sini if pil sama dengan 3. Ini pencarian data secara insensitif. Terdapat pengulangan di sini. Integer j sama dengan 0. J kecil dari keyword lowercase .length. Fungsi dari .length ini untuk membantu mengukur suatu kalimat dan j++. Keyword lowercase apakah sama dengan, di sini kita memperbarui dari keyword lowercase ke upper keyword lowercase j. Fungsi dari counter 0 ini kan tadi sudah kita pakai yang untuk di atas, dan kita kembalikan lagi ke 0. Kemudian terdapat pengulangan lagi. Data array ini kita simpan sementara ke string temporary. Dan terdapat pengulangan lagi. Temporary sama dengan to-upper temporary. Kemudian apakah temporary sama dengan keyword lowercase? Jika dia benar, maka dia akan muncul ini, match. Jika tidak, dia maka muncul not match. Dan di sini jika counter besar dari 0, maka data ditemukan terdapat beberapa counter data yang match. Kemudian jika enggak, datanya tidak ditemukan. Lalu di sini jika kita ingin proses keluar dari program dan akan menampilkan goodbye. Langsung saja kita coba pemrogramannya. Nah, jika kita klik angka 1, maka dia akan proses bubble sort secara ascending. Dia mengurutkan dari yang kecil ke yang besar. Jika kita klik angka 2, maka secara descending, dari terbesar ke kecil. Jika 3, proses pencarian data secara insensitif. Kita masukkan keywordnya, misalnya kemangi. Di sini terdapat data ditemukan, terdapat satu data yang match. Jadi insensitif ini tidak melihat huruf besar atau kecilnya.
Jika kita klik angka 9, maka akan keluar dari pemrogramannya. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Hanya itu pengetahuan yang saya dapat pahami. Jika ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih.